beliau menarik ya dengan surat pernyataan tersebut dan beberapa pernyataan yang mengguncangkan kita juga ya, bahwa beliau ternyata mendapatkan ancaman dari satu kelompok yang menamakan diri sebagai Jokowi lovers gitu ya. Ya artinya sebenarnya tidak ada tanda-tanda kebohongan mikro maupun verbal ya secara neuropsikologis, tidak ada indikasi kepikunan sama sekali, narasi lancar dan terstruktur. Kemudian gestur dan pola bicara juga menunjukkan kesungguhan, honest ya, ketulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya dengan Dr. Tufa. Dr. Tufa, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. One of toilet person ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Oke, mudah-mudahan suara bagus. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa ex-rektor UGM Sofyan Effendi yang kita tahu selama ini kritis, tiba-tiba cabut omongannya yang sudah tersebar di mana-mana. Dia sebut satu channel atau akun YouTube saja, padahal itu termuat di banyak YouTube, termasuk Refli Harun channel juga. Di jutaan channel. Jadi sudah, dan dalam pernyataannya dia mengatakan mencabut, ya. Menarik peredaran, menarik macam-macam. Tapi biar tidak fitnah, kita bacakan dulu apa yang dia tuliskan, lalu kemudian saya mau minta komentar dokter, tapi bukan sebagai salah satu dari 12 orang yang disebut di dalam SPDP, surat perintah dimulai pendidikan, tapi sebagai seorang ahli neurobehavior. Ya, ini disertasi dokter ya, neurobehavior epidemiologi. Neurobehavior epidemiologi. Jadi ini adalah jenis ilmu yang multidimensional. Oke, nanti kita akan lihat ya. Jadi saya mendapatkan dari beberapa sumber surat ini dan saya kira ini asli ya. Pernyataan Sofyan Effendi, biar agak besar saya terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul mantan rektor UGM buka-bukaan, Profesor Sofyan Effendi, rektor 2002-2007 ijazah Jokowi dari kampus UGM pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas ya. Jadi pernyataan itu terbukti dengan bukti-bukti yang tersedia. Pernyataannya apa? Nanti kita bahas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. Yogyakarta, 17 Juli 2025, yang menyatakan Profesor Dr. Sofyan Effendi, pakai I ya, bukan pakai Y, tapi itu kan tadi judul dari orang lain. Mantan Rektor UGM 2002-2007. Kalau pakai periode ini nggak perlu mantan. Oke, saudara sekalian, silakan dokter melakukan eksploitasi terhadap pernyataan ini dari sudut ilmu yang dokter pahami. Silakan dok. Ya, pertama pernyataan Profesor Sofyan Effendi sebagaimana yang disampaikan kepada Dr. Rismon Syanipar dan tim alumni UGM yang sowan kepada kediaman beliau di tanggal 16 Juli 2025 itu bukan sebuah pernyataan yang pertama kali ya. Jadi ada aktivis ya, ada tokoh Pak Muhammad Sajidu menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi pada tanggal tersebut di depan Dr. Rismon dan kawan-kawan itu sudah pernah beliau dengar ya di tahun 2024 pada sebuah pertemuan yang ada tokoh-tokoh maklumat Yogyakarta. Itu bukan sesuatu yang pertama kali disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Dan menurut beberapa kabar juga ya dari beberapa tokoh juga beliau juga tidak hanya 2 kali itu menyampaikan apa yang menjadi pernyataan. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa peristiwa di tanggal 16 Juli 2025 itu adalah sebuah peristiwa yang sangat istimewa sampai saya menyebut bahwa Profesor Sofyan Effendi itu adalah the second black swan
dalam kasus ijazah, polemik ijazah ini ya. Apa dok maksudnya? The second black swan ya, yang the first black swan-nya itu Dr. Risman Sianipar itu di awal Maret 2025 yang mengguncangkan seluruh Indonesia ya, dan membuat saya waktu itu juga sangat terpana gitu, karena kemunculan Dr. Risman tiba-tiba ketika di awal Maret 2025 itu beliau dengan istrinya itu pergi ke Jogja untuk melengkapi data-data penelitiannya terkait dengan polemik ijazah. Ya. Jadi beliau ke Perpustakaan Kehutanan UGM dan mendapatkan kesempatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri dan kemudian difoto, yaitu skripsi yang diaku sebagai skripsi dari mahasiswa bernama Joko Widodo, yaitu membuat Risman sangat terperanjat dan kemudian melanjutkan penelitiannya dengan penuh semangat ya. Disitulah kemudian seluruh Indonesia matanya tertuju kepada terutama penggunaan Times New Roman ya. Pada ijazah dan kemudian pada huruf yang digunakan pada lembar pengesahan skripsi tersebut ya, dan pada judul, pada cover depan dari skripsi tersebut yang kemudian diteliti secara digital forensik ya, yang menambahkan keganjilan pada kronologis maupun data-data definitif terkait dengan seorang mahasiswa bernama Joko Widodo sampai kemudian diklaim lulus ya dan mendapatkan ijazah sarjananya. Itu yang kemudian menggetarkan seluruh Indonesia. Maka kemudian sebuah peristiwa yang tidak dinyana, tidak diduga, dan menghasilkan sebuah perubahan dahsyat yang disebut sebagai Black Swan. Ya, nah itu the first Black Swan-nya itu adalah Risman Sianipar, dan the second Black Swan yang saya sebut adalah Profesor Sofyan Effendi di tanggal 14. Teori lubang hitam ini apa ya? Angsa hitam. Oh, angsa hitam. Angsa hitam. Ya, angsa Black Swan. Black Swan. Nah, Black Swan itu angsa hitam. Itu tiba-tiba muncul tanpa diduga oleh siapapun, muncul dan kemudian menyampaikan pernyataan yang menggetarkan. Jadi tanggal 16 Juli itu juga Indonesia juga terguncang juga, bergetar juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Walaupun hari berikutnya beliau menarik ya dengan surat pernyataan tersebut dan beberapa pernyataan yang mengguncangkan kita juga ya, bahwa beliau ternyata mendapatkan ancaman dari satu kelompok yang menamakan diri sebagai Jokowi lovers gitu ya, mendapatkan ancaman akan melaporkan ke Baris Krim. Nah itu salah satu hal penting yang membuat Profesor Sofyan Effendi kemudian menyampaikan surat pernyataan menarik ucapannya di hari kemarin. Menarik peredaran video. Nah sekarang saya mau analisis ya, saya mau sampaikan analisis saya berdasarkan keilmuan saya ya, neurobehavior epidemiologi gitu ya. Pembacaan secara sebelumnya publik kan menganggap dokter Profesor Sofyan Effendi cemen ya kan? Oh iya, ada yang bilang cemen, ada yang bilang pikun, aduh kasihan sekali ya. Silakan dok. Nah maka perlu ada sebuah klarifikasi secara knowledge ya, secara ilmu pengetahuan. Apakah betul Profesor Sofyan Effendi itu cemen, takut gara-gara diancam lalu kemudian menarik, atau sudah pikun gitu ya? Sedih sekali saya ya. Jadi saya harus melakukan assessment secara objektif dari perilaku, kemudian dari behavior, kemudian dari body language, kemudian juga dari pemilihan kata dan sebagainya, neurolinguistik itu saya lakukan analisis ya. Hasilnya ternyata ya saya buat komparasi dari beberapa angle, terutama memang yang waktu itu Profesor Sofyan itu menerima kehadiran itu dengan penuh kehangatan. Dr. Risman Sianipar sebagai salah satu dari RRT Roy Rismon Tiva ya. Sekarang sebetulnya ada RRTS ya, Roy Rismon Tiva Sofyan sebetulnya. Sebagai orang yang sebagai para katakanlah ilmuwan ya, peneliti yang menyampaikan pandangannya atau expert opinion ya, opini ahli ya terkait dengan otentitas ijazah ya, dari Joko Widodo ini ya. Nah, saya mau sampaikan bagaimana sebuah ilmu neurobehavior epidemiologi itu bisa menjawab apakah Profesor Sofyan Effendi pada tanggal 16 Juli 2025 dan tanggal 17 Juli 2025 ketika beliau membacakan surat pernyataannya diikuti dengan beberapa statementnya, apakah terjadi inkoherensi atau koherensi narasi, artinya narasinya itu memang runtut ya, terstruktur, logis, atau kelihatan bingung ya, confusing gitu. Kemudian apakah ada konsistensi antara narasi verbal dengan body language-nya, dengan non-verbalnya. Apakah ekspresi wajahnya, kemudian intonasi bicaranya, kemudian body language atau gerak tubuhnya itu sejalan atau tidak ya. Terjadi koherensi atau inkoherensi. Lalu ada nggak tanda-tanda gangguan memori atau kepikunan? Misalnya penghilangan kata atau malah pengulangan kata ya.
kemudian inkonsistensi logika dalam satu kalimat, kemudian apakah ada tanda-tanda kepalsuan atau ada tanda-tanda ketulusan, ya. Ini neurobehavior bisa membaca itu, ya. Jadi melihat dari mikroekspresi, jadi ekspresi yang hanya bisa dilihat dengan mata ahli, ya. Kemudian ada yang nggak jadi kognitif, yang menunjukkan adanya pola-pola loss of memory atau Alzheimer atau kepikunan gitu, ya. Seperti misalnya eye darting, jadi mata yang hilang cahayanya begitu, jadi kelihatan tidak fokus. Ada nggak itu? Kemudian frekuensi berkedip. So kalau orang palsu mengatakan sesuatu yang palsu atau bohong tuh matanya suka berkedip, ya, atau tidak melihat fokus ke kamera, gitu, ya. Kemudian apakah wajahnya kelihatan kaku, kelihatan tegang, atau kelihatan tertahan, ya, atau relax, ya. Sebab kalau kaku, tertahan gitu, itu artinya apa yang disampaikan itu bukan sebuah kejujuran. Tetapi kalau orang berkata jujur itu wajahnya santai, ya. Jadi otot-otot wajah itu santai. Atau mengalami delay dalam menjawab. Ada lag dalam menjawab, artinya dia berpikir biasanya berpikir mau bohong apa gitu. Kalau orang yang tulus, kemudian data-datanya juga lengkap, pasti bicaranya akan runtut tanpa ada lag, ya. Nah, jadi pertama dari sisi kejujuran, ya. Jadi suara dan intonasi, nada suara dan intonasi Profesor Sofyan itu terdengar stabil, tidak meningkat panik atau lapses emosional, jadi santai sekali gitu, ya. Jadi pola speaking baseline-nya itu menunjukkan adanya kesungguhan dan ketenangan dalam menyampaikan apa yang beliau sampaikan di hadapan Dr. Isman Syarifah maupun para tamu yang hadir di situ. Kemudian ekspresi wajahnya itu juga raut wajahnya serius tetapi tenang, ya. Kemudian menunjukkan fokus dan ketulusan, bukan cemas atau berusaha untuk menutupi sesuatu. Kemudian tidak ada indikasi kebohongan mikro seperti senyum tipis palsu atau berkedip berlebihan atau kontak mata tertutup, ya. Tertutup, jadi biasanya orang tuh mikir untuk bohong, ya. Kemudian ada nggak tanda-tanda kepikunan dan kebingungan kognitif? Nggak ada, ya. Koherensi narasi bagus, struktur argumentasi apa penyampaiannya itu konsisten, ya. Kemudian juga tidak terkesan kehilangan kata, jadi sampai mencari-cari kata begitu juga tidak. Kemudian ada pengulangan-pengulangan yang menunjukkan ada kebohongan, ya. Jadi kalau orang bohong itu biasanya suka mengulang-ulang kata. Kemudian ada nggak lag, ya, jejak verbal, misalnya atau diem, kehilangan kata-kata begitu, ya. Itu biasanya orang yang sedang mengeluarkan pernyataan bohong itu seringkali begitu. Atau dia tidak memiliki data cukup, ya. Ini tidak ada, tidak ditemukan tanda-tanda kepikunan atau loss of memory atau nalar, dan bahasanya itu tetap fluid, ya, tetap cair, ya. Kemudian dari sisi respons body language, ya, gerakan tangan, ya. Dia ada gestur tuh tangannya terbuka begini, ya. Ini artinya apa? Keterbukaan, ketulusan, kejujuran, dan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Kemudian bahasa tubuh yang lain, posisi kepala beliau itu tegak, ya, selaras gitu antara kepala, leher dengan badan. Bahunya rileks turun, ya, itu tanda ketulusan, ya. Kalau orang yang tidak tulus atau berbohong itu bahunya naik tanpa dia sadar, ya, bahunya naik begitu. Tapi kalau orang yang tulus, orang yang jujur itu bahunya rileks. Kemudian itu menunjukkan sikap jujur. Beda dengan orang yang suka ini bahunya naik atau malah menunduk gitu, ya. Nah, itu biasanya ada hal-hal yang dia sembunyikan. Jadi artinya bahasa tubuh, body language dengan verbal, dengan apa yang disampaikan itu selaras. Jadi impresinya tuh kesungguhan dan akuntabilitas, ya. Kemudian ya artinya semuanya tidak ada tanda-tanda kebohongan mikro maupun verbal, ya, secara neuropsikologis. Tidak ada indikasi kepikunan sama sekali, narasi lancar dan terstruktur. Kemudian gestur dan pola bicara juga menunjukkan kesungguhan, honest, ya, ketulusan, sincere, dan akuntabel, ya, menunjukkan tanggung jawab beliau, ya. Artinya gitu. Nah, sekarang kita compare, ya, dengan ketika beliau menyampaikan klarifikasi dan membacakan surat pernyataan di tanggal besokannya, tanggal 17 Juli 2025. Apa yang terjadi ketika beliau membaca? Sahabat-sahabat semuanya bisa compare, ya, dengan video yang sudah menjadi jejak digital sayangnya, ya, Prof. Jadi saya rasa memang sebetulnya ini saya mau coba flashback lagi, ya. Ketika beliau bertemu dengan Dr. Isman Syarifah bersama teman-temannya itu, tamu-tamunya bukan cuma temannya Dr. Isman, alumni UGM di situ. Beliau sudah terpasang clip on. Kemudian di depan beliau itu ada kamera, ya. Jadi artinya beliau itu confirm bahwa
ini direkam. Adapun pada tanggal 17 Juli soal apakah itu live atau tidak itu soal live, tapi itu yang direkam. ya, karena dia pakai clip on. Beda kalau Dr. Ismono itu sembunyi-sembunyi merasa jadi enggak sih, tidak ada statement juga kok dari Prof. Sofyan kalau beliau merasa dijebak, enggak. Beliau nggak tahu kalau itu disiarkan secara luas, streaming dan sebagainya. Secara post waktu tiba-tiba dampaknya luar biasa. Ya, dan ternyata dampaknya luar biasa. Kenapa dampaknya luar biasa? Sudah dilihat dengan riset bibliometrik ya, bahwa memang orang itu menunggu Profesor Sofyan menambah lengkapi dari apa yang termasuk narasumber yang ditunggu. Narasumber yang ditunggu. Nah, sekarang peristiwa sehari setelahnya tanggal 17 Juli 2025 ya. Jadi ini analisis secara neuropsikologis. Ada apa tidak tanda stres dan beban tekanan dari suara, ya, intonasi suara. Suara sedikit tersengal saat membaca poin-poin sensitif di dalam surat pernyataan tersebut, terutama saat menyebut ijazah, ya, dan permintaan untuk menghapus video. Ya, ini saya cek ya, kami cek dengan menggunakan aplikasi. Terlihat ada sebuah thrilling, artinya ini menandakan beban emosional sistem limbik aktif. Sistem limbik ini yang mengelola emosi di otak ya, jadi aktif gitu. Kemudian ada jeda kecil, ada lack of word gitu, jeda kecil setelah poin minta video dihapus, ya, menunjukkan jeda untuk memproses atau menimbang dari konsekuensi. Wajar, karena di situasi tekanan bukan tanda kepikunan. Karena Pak beliau juga sudah declare ya bahwa beliau itu diancam oleh sebuah kelompok yang menamakan diri sebagai Jokowi lovers ya. Di situ juga disampaikan. Artinya jeda kecil itu menunjukkan bahwa beliau ini menimbang konsekuensi atas apa yang disampaikan. Kemudian bahasa tubuh nih, body language, antara koherensi, koordinasi dan kejujuran. Tangan beliau ini cenderung pegang kertas. Artinya kertas ini dipakai sebagai sebuah pegangan, barrier, sebagai sebuah untuk menguatkan gitu ya, untuk membantu menjaga fokus ya. Dan juga meminimalkan gestur terbuka yang biasanya muncul saat bicara spontan. Jadi beda ya compare dengan yang tanggal 16 Juli ya. Dia itu terbuka, tangannya begini, ini tangan Anas ya, tangan sincere gitu ya. Terus ketika membaca juga kepalanya condong ke bawah saat membacakan pernyataan ya. Ini menunjukkan sebuah sikap formalitas dan keseriusan, bukan menghindar secara mental. Artinya secara mental beliau ya, kita tahu ya Prof. Sofyan ini sebetulnya adalah seorang pejuang ya. Dan saya rasa dengan penampilan beliau untuk menyatakan, mendeklarasikan apa yang disampaikan di tanggal 16 Juli itu beliau bukan veteran. Beliau masih pejuang, pejuang yang sangat berani, gigih dan akuntabel gitu ya. Artinya sangat mau mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan. Dan pada saat tanggal 17 Juli 2025, kontak mata dan micro expression ya, micro ekspresinya itu beliau beda dengan tanggal 16 Juli. Di tanggal 17 Juli beliau tidak langsung menatap kamera. Ya, jarang menatap langsung kamera. Kemungkinan karena memang baca surat ya, bukan karena menghindar. Ekspresi wajah cenderung netral serius, kaku begitu ya, tanpa senyum tipis atau tensi wajah berlebihan. Jadi cenderung kaku fokus ya, kaku fokus. Ada tanda ketegangan. Kemudian tidak ada tanda kebohongan dan kepikunan. Artinya beliau membaca surat pernyataan itu juga dengan sebuah accountability ya, sebuah honesty. Tidak ada ellipsis speech atau kayak word finding difficulty, jadi cari-cari kata tuh nggak ada, pengulangan kata atau frasa itu nggak ada. Dan tidak muncul micro ekspresi yang terkait dengan kebohongan, kecuali serius dan tegang ya. Untuk tanggal 17. Nah, kesimpulannya di tanggal 17 Juli itu kepikunan tidak ada. Tidak ada tanda-tanda gangguan memori atau kehilangan fungsi bahasa. Ada beban emosional tekanan, ya wajar. Sistem limbiknya aktif, terlihat dari jeda nada dan nada suara. Tapi ini bukan menunjukkan kebohongan, ini menunjukkan sebuah fokus dan tekanan emosi ya. Nah, jadi ini yang bisa kita sampaikan secara neuropsikologi, komunikasi mikro nonverbal ya. Kemudian kita lihat koherensi narasi dan integritas mental. Ya, jadi kalau kita mau compare ya, pertama aspeknya ya, variabelnya itu suara. Pada tanggal 16 Juli lugas, tenang, reflektif ya. Kalau pada tanggal 17 itu terkendali tapi sesekali berat dan bergetar. Kemudian ekspresi wajah di tanggal 16 itu fokus, tatapan lurus, sincere, honest, sedikit senyum tipis yang tulus. Kemudian kalau tanggal 17 itu netral, cenderung menahan ekspresi, mata menghindari kamera. Body language atau bahasa tubuh terbuka begini nih, sesekali tangan bergerak secara alami. Kalau di tanggal 17 beliau kaku, tangan sibuk dengan kertas, tubuh agak membungkuk.
Kemudian pola bicara. Pada tanggal 16 tuh pola bicara alami seperti sedang ditemui oleh sahabat-sahabat begitu ya, orang-orang yang ditunggu. Ngobrol biasa, naratif, argumentatif. Kemudian kalau pada tanggal 17 beliau baca teks. Kemudian ada jeda panjang di bagian sensitif, kelihatan sangat berhati-hati. Kemudian dari sisi konsistensi logik ya. Kalau di tanggal 16 itu konsisten, orisinal, tidak terpotong, genuine, mengalir, runtut gitu ya. Kalau di tanggal 17 beliau sangat hati-hati. Hati-hati memilih kata ya. Memilih kata, logika normatif, legalistik begitu ya, sangat berhati-hati. Main aman lah. Main aman. Ya, pokoknya gitu. Terus kemudian dari sisi psikospiritualnya ya, pada tanggal 16 itu dia terlihat lapang gitu. Ya. Penuh kehendak kebenaran. Benar-benar impresinya itu untuk menyampaikan kebenaran yang beliau ketahui ya. Kemudian kalau tanggal 17 tuh psikospiritualnya tuh beliau tertekan, defensif, didominasi oleh rasa waspada. Itu ya, jadi seperti itu analisis neurobehavioral yang sudah saya lakukan terhadap Profesor Sofyan Effendi. Menurut dokter, ya, Sofyan Effendi ini kalau ke depan terus ingin berjuang atau ingin berhenti? Itu pertanyaan yang paling masuk akal. Ya, secara psikospiritual ya, ini kita bicara ya. Beliau itu usia 80 tahun. Dan tahun 45 dia lahir. Ya, sudah 80 tahun. Beliau itu sebetulnya mengapa kemarin itu di tanggal 16 Juli itu bicara dengan penuh kesungguhan. Itu kalau saya analisis beliau ingin meninggalkan sebuah legacy. Ingin membantu, ingin mendukung dan mungkin juga kami dengan menambah-lengkapi data yang beliau ketahui tentang polemik ijazah ini. Artinya di situ saya sampaikan bahwa Profesor Sofyan Effendi adalah pejuang yang masih ingin dan akan terus berjuang. Tidak ingin dianggap sebagai the old soldier ya. Ya, dia adalah pejuang. Kalau pejuang kita limitless ya, ageless ya, jadi tidak. Jadi dia ingin berjuang, tapi memang secara psikologis karena kemudian beliau menerima ancaman ya dari kaum tersebut, maka beliau kemudian berunding dengan keluarga, dalam ini beliau, anak cucu beliau ya. Nah, itulah kemudian ada sebuah pertimbangan logis emosional bahwa faktor masukan atau faktor eksternal di luar dari diri beliau, yaitu anak keluarga yang beliau sangat cintai, itu menjadi sebuah pertimbangan yang prominent di dalam memberikan keputusan sampai keesokan harinya beliau kemudian mengeluarkan surat pernyataan. Jadi dalam nuansa atau di dalam suasana tanggal 17 Juli yang sangat berbeda dengan suasana tanggal 16 Juli, itu masuklah komponen-komponen eksternal, yaitu dari keluarga yang beliau cintai sekali. Beliau sangat tidak ingin istri, anak, cucu beliau itu mengalami tekanan, mengalami kesedihan karena beliau ingin, dan itu menurut saya sangat wajar. Jadi Profesor Sofyan Effendi sudah menunaikan tugasnya. Saya sudah berulang kali ya, beberapa hari ini sudah sampaikan. Profesor Sofyan sudah menunaikan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran, menambah lengkapi data-data tentang kebenaran yang sedang diperjuangkan oleh kami-kami ini, generasi penerusnya beliau. Jadi sudah cukup, beliau sudah menunaikan tugasnya, dan sekarang tongkat estafet ya kepada kita, kepada para aktivis, para ilmuwan, peneliti ya, untuk melanjutkan. Jadi terima kasih banyak kepada Profesor Sofyan Effendi. Jadi memang saat ini kan era digital ya, dan Profesor Sofyan sangat tahu kok, sangat tahu konsekuensi dari ketika kita mengeluarkan statement dan kemudian direkam di video dan kemudian disebarluaskan, itu sudah menjadi sebuah domain publik dan udah unstoppable, dan sudah menjadi sebuah jejak digital yang abadi. Barangkali mungkin itu secara formal dia menarik, secara material nggak bisa lagi ditarik. Jadi mungkin itu kan sebuah konsekuensi hitung-hitungan yang beliau juga sudah tahu gitu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih. Insya Allah masyarakat juga berterima kasih atas pandangan dari paparan dari Profesor Sofyan yang insya Allah akan menambah keteguhan kita untuk terus berjuang menegakkan kebenaran. Oke, Dok, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau mengenai isi dari pernyataan Prof. Sofyan tanggal 16 itu, mana yang dokter setuju, mana yang tidak setuju, atau secara umum bagaimana? Ya, sebenarnya beliau sedang mengeluarkan hipotesis, sama seperti temuan saya. Sampai dengan hari ini, sebagian besar dari temuan saya juga masih bersifat hipotesis, hipotesis. Yang perlu diuji lagi sampai benar-benar confirm
mendapatkan sebuah simpulan yang teguh dan stabil. Oke. Nah, artinya Profesor Sofyan itu menyampaikan sebagian dari kebenaran yang memang perlu dilanjutkan oleh para peneliti ya untuk mendapatkan sebuah simpulan. Jadi hipotesis beliau itu kita jadikan sebagai pegangan, kita akan lakukan analisis dan kita akan tambah lengkapi dengan data-data berikutnya dari banyak narasumber yang inilah namanya Black Swan itu ya. Jadi ketika hadirlah Black Swan atau angsa hitam, itu akan menarik orang-orang di luar yang ingin juga menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi Dr. Rizwan Syahriar itu di bulan Maret menarik banyak orang termasuk Profesor Sofyan Effendi sebagai desakan Black Swan. Jadi nanti setelah Profesor Sofyan Effendi sudah sampaikan, nanti insya Allah akan ada lagi orang-orang lain lagi tambah lagi yang menarik, yang menyimpan kebenaran. Sampai kemudian kita confirm apakah ijazah ini asli atau palsu. Ya. Oke. Seperti itu. Dok, closing statement, Dok. Ya, pertama untuk sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas perjuangan Profesor Sofyan Effendi dengan memperhitungkan segala konsekuensi, dengan tetap mempertahankan akuntabilitas layaknya seorang begawan, seorang guru besar, dengan keberanian seorang pejuang sudah menyampaikan kepada kami hal-hal yang beliau ketahui, dan ini merupakan sebuah hipotesis yang menjadi warisan bagi para aktivis, para peneliti untuk melanjutkan hipotesis beliau sampai kepada simpulan ya suatu ketika nanti ya. Dan kemudian yang kedua adalah saya juga memanggil para ilmuwan, para peneliti, anak murid beliau, kami semua anak murid beliau, dan juga dari perguruan tinggi yang lain, para ilmuwan, ayo Profesor Sofyan yang sudah senior, sudah sangat sepuh saja berani kok untuk speak up ya, berani untuk bicara. Masa kita Anda nggak berani sampai sekarang? Padahal ilmuwan itu punya ilmu wajib untuk disampaikan sebagai amal solihah, amal solih, amal jariah ya. Ayo semuanya para ilmuwan, mari kita ramai-ramai speak up apa yang Anda ketahui sehingga polemik ijazah ini bisa segera sampai pada simpulannya. Oke, sobat RH sekalian, itu dengan Dr. Viva ya. Kita berusaha mengeksploitasi ilmunya. Nah, sekali lagi behavior epidemiologi, dan beliau sebentar lagi mendapatkan insya Allah doktor, gelar doktor dengan ilmu itu. Mudah-mudahan di bulan Juli atau Agustus ini ujian terbukanya, Dok ya? Promosi ya, beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan ke depan masih ya. Menunggu publikasi internasionalnya. Oke, menunggu publikasi internasionalnya, tetapi ini adalah perbincangan yang menarik, ilmiah, insya Allah. Dan teruslah Dr. Profesor Sofyan Effendi bahwa apa yang Prof lakukan itu ya bagian dari kodrat kita kan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.